Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di episode Berbagi Kisah. Kali ini kita akan menghadirkan petani milenial. Dan kali ini kita berbagi kisah tentang bertani dengan inovasi, cerita sukses petani milenial. Dan telah hadir di sini narasumber kita, beliau adalah petani milenial tadi. Beliau adalah Diki Setiawan dan Mas Rizal Faroki. Ya, gimana kabarnya Pak Mas Rizal dan Mas Diki? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Baik, sebelum berkenalan, kita akan minta ceritakan sama Mas Diki dan Mas Rizal. Beliau itu bertani apa saja. Tapi sebelumnya silahkan memperkenalkan diri Mas Diki, terus kemudian Mas Rizal. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan. Ya. Saya tinggal di Kadaman. Untuk saat ini saya lagi proses penanaman melon sama cabai. Oke, ada dua ya. Nggih. Oke, kemudian Mas Rizal. Perkenalkan, nama saya Rizal Faroki. Tinggal di Kadaman. Kadaman juga ya. Saat ini sedang menanam pohon melon dan sedang proses penyemaian cabai. Oke, jadi ada kesamaan cabai tadi ya. Baik, kemudian sekarang kita nih boleh pemirsa kepengen tahu nih usianya Mas Diki sekarang dan juga Mas Rizal. Boleh tahu? Untuk saat ini usia saya baru 24 tahun. Luar biasa, sudah jadi petani milenial ya. Nggih. Kemudian? Kalau saya 27 jalan ke 28. Oke, luar biasa. Ternyata memang sesuai dengan tema kita, yaitu beliau adalah petani milenial. Baik, kemudian Mas Rizal dan Mas Diki, sudah sejak lama Mas berdua ini menerjuni di pertanian ini? Kalau untuk saya sendiri sih dari 2020. Dari Habis 2020. lulus sekolah langsung terjun ke dunia pertanian. Oke, kalau Mas Rizal? Setelah resign dari kerja di salah satu logistik di Semenkon sekitar 2021 terjun ke dunia pertanian. Oke, jadi langsung atau ada punya pelatihan sebelumnya? Kalau untuk pelatihan sih paling ya ikut bapak ke kebun sambil belajar gitu kan. Oke. Kalau Mas Rizal mungkin ada pelatihan bidang pertanian? Tidak ada, Oh, cuma tidak jadi? langsung otodidak Oke, terjun baik. di lapangan. Ya, sekarang ke Mas Diki dulu ya. Kan Mas Diki sama Mas Rizal ini usianya masih muda kan? Nah, kemudian kita jarang sekali melihat anak muda yang terjun ke dunia pertanian. Kalau boleh tahu ketertarikan Mas Diki, kenapa jadi kepingin menjadi seorang petani milenial? Kalau saya terjun ke dunia pertanian ini di Kadaman tuh kan banyak lahan kosong gitu. Oke. Lahan kosong itu sayang lah dilihat kalau nggak digarap gitu. Daripada nganggur, kan kita coba-coba tanya siapa yang punya. Jadi kalau diizinkan kita pinjam dulu lah. Siapa tahu lama-lama jadi mulai kita gitu kan. Oke. Ya pertama kita pinjem dulu, habis itu ya langsung aja cari modal nanam. Akhirnya bisa memiliki. Ya alhamdulillah untuk sekarang sudah ada sedikit lah, nggak banyak. Alhamdulillah ya. Kemudian untuk Mas Rizal sendiri gimana ceritanya? Kenapa jadi tertarik ke dunia pertanian ini? Sementara mungkin di saat usia Mas Rizal juga Mas Diki kan masih usia muda, mungkin kepingin punya profesi lain ya. Kenapa jadi tertarik ke dunia pertanian? Mungkin awal-awal ya bantu-bantu orang tua, lalu lebih ke motivasi aja sama orang tua untuk menekuni pertanian aja daripada ke yang lain, daripada nunggu-nunggu. Oke, itu ya. Dan juga Bu, Nah, di dunia pertanian ini nggak ada habisnya juga sih. Ibaratnya kita gimana ya? Kalau kerja di luar kan ibaratnya tekanannya ada tekanan. ada tekanan gitu lah. Kalau di pertaniannya kita bebas gitu Bu. Iya. Kita mau berangkat pagi, pulang terserah kita.
Jadi Kalau untuk jamnya bisa ngatur sendiri Ya. ya. Kalau untuk motivasinya sih Bu. Hasilnya itu menguntungkan gitu, Bu. Oke, lebih kepada penghasilannya ya. Nggih. Kalau dipikir-pikir kurang lebih sama aja lah. Tergantung kitanya aja. Iya. Semangat apa tidak Semangat gitu. apa tidak. Baik, betul sekali. Saya setuju itu. Nah, sekarang respon teman-temannya saat Mas Diki dan Mas Rijal menekuni di dunia pertanian. Nah, mungkin ya awal-awal ya buat apa sih bertani, masih muda gitu kan, kenapa gak di perusahaan ya, mungkin seperti itu. Jadi ya agak tersinggung juga sih seperti gitu. itu. Terus bagaimana menyikapi dari respon teman-temannya itu? Ya biasa saja, yang penting menunjukkan hasilnya aja. Oke, kalau Mas Diki sendiri? Ya, kalau respon teman-teman saya sih ya kurang lebih sama, cuma ya itu kita menunjukkan hasilnya aja. Jadi tidak mengambil pusing, ya. Tidak ambil Nggih. pusing ya. Apa Ya. respon yang penting menekuni apa yang sudah dicita-citakan tadi ya. Ya baik. Kita akan tetap di sini, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan terus bertanya dan bersama dengan Mas Diki juga Mas Rijal. Sawah ladang adalah kanvas kehidupan, di mana setiap benih yang ditanam membawa cerita tentang kerja keras dan kesabaran. Tetap di sini, jangan kemana-mana, nantikan di episode yang kedua. Pemirsa, kita kembali lagi di segmen kedua tentang keseharian bertani dan masih tetap bersama Mas Diki dan Mas Rijal. Nah, sekarang kita akan bertanya rutinitas sehari-hari Mas Diki dan Mas Rijal terkait dengan petani tadi. Kalau untuk rutinitas kita setiap hari sih tergantung cuaca juga sih. Kalau misalnya kita sudah punya tanaman gitu ya, Iya. itu pagi itu pasti kita melakukan penyemprotan insektisida ataupun pestisida. Setiap pagi ya? Ya nggak setiap pagi, 1 minggu itu 2 kali. Oke. Selain itu? Ya sambil bersih-bersih rumput di galengannya lah, Iya. biar nggak kelihatan kotor gitu lah. Dibersihkan. Nggih. Oke. Kemudian Mas Rijal? Untuk sekarang rutinitas untuk perawatan melon sehari-hari ya mungkin 3 hari sekali penyemprotan. Terus setiap 5 hari melakukan pemupukan kimia. Oke. Apa setiap hari dikunjungi kebunnya? Untuk kebun setiap hari sih. Setiap hari Soalnya ya? kan kegiatan kita di kebun. Oke. Jadi kita bisa memantau serangan penyakit. Kalau misalnya sudah ada timbul buah kan penyakit sudah lain lagi. Entah itu lalat buah atau terserang antrakosa kalau untuk cabai. Oke. Jadi kita setiap hari di kebun. Oke. Jadi memantau pertumbuhan Nggih. tanamannya ya. Pertumbuhan tanaman. Baik. Kemudian menurut Mas Diki dan Mas Rijal, bidang pertanian ini berat? Kalau untuk saya sih nggak terlalu berat sih. Soalnya kan sudah hobi juga kan. Hobi Tapi ya? ini hobi yang menghasilkan gitu. Jadi nggak ada capek-capeknya gitu lah. Jadi lebih enjoy ya? Nggih, enjoy aja. Oke. Kan kalau Mas Rijal Mungkin ya awal-awal buka lahan aja ya, nyangkul gitu. yang berat? Agak berat. Oke. Karena mencangkul sendiri. Iya, Oke. tidak menggunakan traktor. Oke. Kemudian tantangan yang dihadapi terbesar yang dirasakan saat memulai bertani, karena kan di usia muda yang notabene dari basic kerja di perusahaan dan masnya juga mungkin belum ada pengalaman, apa tantangan terberatnya? Paling kalau tantangan terberat itu di modal. Modal. Modal awal untuk bertani itu ya lumayan besar lah bisa dibilang gitu. Oke. Dan juga mungkin gagal panen mungkin. Itu ya Iya, tantangan tantangan. terberatnya. Baik. Oke, ada mungkin selain itu untuk mengawalinya yang dirasakan cukup berat, Ya pengolahan lahan itu. pengolahan lahan, membuka awal lahan Membuka ya. awal itu tadi. Oke. Mengapa memilih fokus ke komoditas cabai dan melon? Kalau saya di komoditas cabai dan melon itu, kalau untuk cabai nih Bu, Ya. itu kita bisa panen itu
2 minggu sekali lah, bisa seminggu sekali juga bisa. Jadi kita bisa memainkan harga pasar gitu Bu. Oh begitu. Kalau misalnya pasar dia bagus ya alhamdulillah rezeki kita. Kalau lagi anjlok ya kita ngikut. Dan cabai juga jangkauan waktunya panjang kalau perawatannya sesuai standar. Bagus ya. Bisa Dirawat sampai dengan 1 bagus. tahun Oh, masa bertahannya. sampai bertahannya. Dan itu berbuahnya setiap minggu panennya. Itu Ya. bisa dikatakan setiap minggu. Bahkan bisa ada yang 1 minggu 2 kali panen. 2 kali panen. Iya. Tergantung cuaca juga. Oke, luar Biasanya biasa. kalau cabai itu panen 1 minggu 2 kali itu kalau cuacanya panas cepat merahnya. Oke, sekarang kita kepingin tahu berapa luas kebun yang dimiliki sama Mas Diki dan juga Mas Rijal. Kalau saya mungkin sekitar setengah hektar. Setengah hektar. Oke. Kalau Mas Diki Kalau untuk yang saya kelola saat ini ada kurang lebih 1 hektar lah. 1 Tapi itu hektar. belum semua ketanaman, masih dalam proses seperempatnya lah. Oh, masih ada sisa lahan yang masih kosong Nggih. atau masih proses di Masih proses untuk penyemaian? di pembuatan lahan dulu. Pembuatan Nggih. lahan. Kalau Mas Rijal semuanya sudah penuh dengan Seperempat hektar masih lagi ditanam melon Lagi dan ditanam. seperempat lagi proses lahan. Iya, oke Pengolahan baik. Kemudian untuk hasilnya sementara ini bagaimana? Apakah sesuai dengan harapan Mas Diki dan Mas Rijal? Untuk yang kemarin sesuai harapan masuk Alhamdulillah, senilai. ya. Alhamdulillah. Itu apa? Cabai apa melon? Melon. Melon. Oke. Kalau Mas Diki? Kalau untuk target kemarin itu sih masih belum sesuai harapan saya. Oke. Kenapa itu? Itu faktor cuaca. Cuaca yang Ya. cukup mempengaruhi. Soalnya kan kemarin panasnya itu. Kalau untuk melon tuh perlu air yang lumayan lah. Kemarin kan panas, ada 1 minggu. Jadi buah melon itu kurang besar. Jadi kurang maksimal lah. Artinya dari pengairannya yang kurang atau bagaimana? Iya pengairannya. Soalnya jauh. Solusinya bagaimana itu? Solusinya ya kita harus sedia alkon lah. Alkon itu untuk pengairan. Cuma ya kalau misalnya di kebun itu kan ada tiga orang lah yang dekat. Itu kan kalau 3 orang nanam melon nggak mencukupi untuk airnya itu. Apa punya keinginan untuk membuat sumur atau seperti apa? Ya ada sih nanti kemungkinan Ya. buat kolam Untuk penampungan. mengatasi cuaca yang ekstrim ya. Nggih. Oke. Kemudian ini yang mungkin cukup berpengaruh terhadap hasil panennya. Kendala apa saja yang dihadapi dalam bertani cabai dan melon? Kemudian cara mengatasinya selama ini mungkin pernah mengalami kendala, kemudian bagaimana menyikapi atau mencari mengatasi kendala tersebut. Pernah punya pengalamannya? Kalau Kalau Mas untuk Diki? kendala itu saya pernah nanam melon itu 3 bungkus itu gagal. Oke. Itu akibat terkena virus keriting. Strip lah itu ibaratnya. Nah itu mau nggak mau kita cabut. Oke. Itu yang paling kendalanya itu ya penyakit keriting itu. Penyakit keriting. Kalau Cara mengatasinya waktu itu? waktu itu sih pengobatan spray aja. Untuk itu setiap 2 hari sekali. Bisa mengatasi. Ya alhamdulillah teratasi lah walaupun nggak semuanya. Oke. 3 bungkus itu untuk berapa luas Itu kalau 3 lahannya? bungkus itu kan dihitung per biji lah. Heeh. 3 bungkus itu sekitaran 2100 biji melon. Itu yang buat tanaman itu sekitar 2 roll. 2 2 roll itu 1000 meter persegian lah, 1000 meter persegi lah. Bagaimana Mas Diki pada saat tahu kalau melonnya terkena hama itu? Ya kita pusing. Pusing ya. Soalnya kan itu ibaratnya yang kita harapkan di melon itu tapi tidak sesuai harapan. Jadi ya mau nggak mau modalnya sudah di situ semua kita limpahkan ternyata kena penyakit.
Oke. Kemarin cara mengatasinya cuman Dikasih obat pengobatan. penyemprotan 2 hari sekali. Jadi walaupun sudah diatasi dengan itu, tapi hasilnya juga masih belum maksimal Ya, gitu ya. soalnya kan biasanya habis nyemprot nggak lama hujan. Habis nyemprot nggak lama hujan. Berarti juga cuaca Cuaca kemarin itu ya mempengaruhi. kendalanya juga. Nggih. Oke, mungkin Mas Rijal bisa diceritakan kendalanya dan mungkin saat itu bagaimana cara mengatasinya? Mungkin kendalanya dari cuaca juga ya, Bu. Cuaca Iya. juga. Soalnya kalau kebanyakan hujan itu jamur cepat masuknya. Karena Jadi lembab ya. penyemprotan insektisidanya harus rutin 2 hari sekali. Oke. Saat itu Mas Rijal punya kebun apa? Saat kena Melon. melon juga. Melon. Juga sama dengan Mas Diki, Sama terserang jamur. terserang jamur. Itu berapa luas atau berapa bungkus ya? Apa namanya? Sekitar 2100 pohon 2100 pohon 2100 juga. pohon. Dan hasilnya bagaimana? dan hasilnya maksimal karena Bisa ya? bisa teratasi karena apa? Inspeksinya harus sesuai standar, harus lebih Oke. rutin penyemprotan rutin dan ya, lebih perawatannya. sering ya? Ya, lebih sering aja. Oke. Alhamdulillah ya bisa teratasi. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk cuaca mungkin kita tidak bisa Ya, kita tidak bisa Perkirakan. memprediksi. tidak bisa memprediksi ya. Oke, Mbak. Kemudian kalau melihat perbedaan cara bertani generasi yang mungkin bapaknya Mas Rijal ya bertani dulu ya. Generasi yang bapaknya Rijal generasi dulu sama yang sekarang ada perbedaan tidak? Ya sama ya sekarang mungkin ada mesin traktor ya Bu ya. Jadi lebih cepat aja pengolahan lahannya. Pengolahan lahan sudah dibantu dengan mesin ya. Gitu juga mungkin Mas Diki ya. Iya. Jadi tidak manual lagi ya. Iya. Mencangkul sendiri ya. Paling cuma cangkul itu cuma merapikan lahannya Merapikan saja. lahan aja. Oke. Merapikan bedekan lah itu kan istilahnya itu. Oke, jadi terbantu sekali dengan adanya mesin tadi ya. Iya, benar. Oke pemirsa, kita cukup menarik ya bagaimana tadi kendala dan cara mengatasi juga hasil dari yang mereka peroleh. Jangan kemana-mana, tetap nanti di segmen ketiga kita akan berbicara tentang kesuksesan, motivasi, dan harapan. Petani adalah tulang punggung bangsa karena mereka yang menanam benih harapan untuk masa depan. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Pemirsa, kita kembali lagi di segmen ketiga, yaitu kita akan bincang-bincang tentang kesuksesan, motivasi, dan harapan. Nah, sekarang kita masih dibersamai dengan Mas Rijal dan Mas Diki. Kita akan bertanya, sejauh ini pencapaian apa yang paling membanggakan dalam perjalanan bertani? Mungkin Mas Diki dulu. Ya, untuk yang membanggakan untuk saya saat ini sih bisa memiliki lahan sendiri dulu. Oke. Yang awalnya kita minjam, sekarang sudah alhamdulillah punya lahan sendiri. Oke. Dulu mungkin sharing ya, sharing lahan dan hasil mungkin ya. Ya, Kemudian mungkin Mas Rijal Mungkin salah satunya panen besar ya Bu ya. panen Iya, besar. itu adalah salah satu pencapaian terbaik. Rasanya puas ya, Iya, puas. maksimal hasilnya ya. Iya, dengan usaha kita, Dengan usaha. kerja keras kita. Jerih payah ya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kalau boleh tahu Mas Rijal dan Mas Diki untuk omsetnya bisa diberitahu kepada kita berapa omset yang diperoleh? ya kalau untuk melon atau cabai yang saya bahas melon dulu. Iya. Kalau melon itu kan kita Sekali nanam, panen. ya sekali panen itu kita nanam per bungkus lah. Misalnya kita nanam 3 bungkus. Iya. 3 bungkus itu kita punya target 4 sampai 5 ton. 4 sampai 5 ton. Oke. Luar biasa ya. Kemudian Mas Rijal, untuk cabenya? Oh, kalau untuk Cabai. cabai ya kita nanam ada kisaran 2000 batang. Untuk panen itu kisaran 150 kiloan Per 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ya. Luar biasa. Kemudian Mas Rijal, untuk melon? Kalau melon saya kemarin nanam 2100 pohon. Iya. Ya alhamdulillah
hasil mencapai hampir 6 ton. 6 ton. Kalau boleh tahu kok nominalnya mungkin? Untuk nominal untuk sekali penanaman melon ya Bu ya. Iya. 2 bulan itu ya hampir 3 juta 4 juta. Oke. Tapi untuk membuka lahan dari awal membuka lahan itu bisa sampai 10 jutaan. Jadi omset yang diperoleh dalam sekali panen? Kalau omset kemarin itu kotornya itu 30. 30, iya. Itu kotor belum dipotong obat Iya. sama biaya yang lain. Oke. Kalau bersihnya kemungkinan 20 lah. Cabai ya? Itu cabai. Cabai setiap minggunya 20 juta. Iya. Pengennya sih kalau harganya bagus pengennya kayak gitu. Oke, oh naik turun ya? Soalnya kan kita nggak bisa menentukan harga gitu. Betul, tergantung pasaran. Ya. Kalau melon tetap stabil. Kalau melon itu kan tergantung juga cuaca. Kalau cuaca panas harga melon biasanya bagus. Oh gitu. Kalau yang kita tanamkan biasanya yang putih, isinya putih. Oke, Kalau putih itu di harga 7.000 per kilonya. per kilo. Kalau yang oranye? Oranye itu biasanya 8.000 9.000. Oke. Menurut Mas Diki dan Mas Rijal, hasilnya itu adalah pencapaian yang terbagus, Iya. terbaik? Alhamdulillah sih ya paling bagus ya Ya. itu. Baik pemirsa. Nah kalau sekarang kita akan bertanya kembali tentang strategi dari Mas Diki dan Mas Rijal agar pertanian tetap berkelanjutan dan tidak sekedar musiman, artinya selalu menghasilkan. Itu bagaimana strateginya? Kalau dari saya strateginya kan misalnya kita punya lahan 1 hektar nah. Oke. Yang setengah kita tanam melon, yang setengah kita tanam cabai. Oh, Ya kan kita melon nanti kan umurnya 2 bulan. Kalau cabai kan bisa sampai 4 bulan. oke. Jadi kita nggak usah nungguan lagi. Melon kan bisa satu lahan kan misalnya kita membuat lahan baru Ha-ha. itu bisa 2 kali periode tanam. Oh, Kalau kita nunggu cabai buah, melon sudah buah duluan. oke. Jadi dikombinasi ya, Ya. antara satu lahan dikombinasi 2 tanaman. 2 tanaman. Jadi kita Cabai tidak dan melon. Jadi kita tidak menunggu musiman gitulah. Jadi ada terus yang dihasilkan. Ya setiap 2 bulan tuh pasti ada. Oke. Tadi bahkan infonya kalau cabai setiap minggu ya? Setiap minggu. Setiap minggu panen terus ya? Ya panen. Oke. Kalau Mas Rijal gimana strateginya? Strateginya mungkin setelah penanaman melon usia 40 hari, Iya. lalu disusul dengan menanam cabai. Oke. Karena usia melon di umur 40 itu udah aman untuk cabai kecil. Karena biasanya kalau ditanam bebarengan itu penyakit bisa lebih banyak Oh iya. terserangnya. Mungkin karena populasinya terlalu banyak ya? Iya. Iya. Sama kalau misalnya dibarengkan sama cabai itu kan cabainya tertutup daun melon. Ya, otomatis nggak mau tinggi, nggak mau bertunas. Sedangkan cabai butuh sinar matahari Ya, yang matahari lebih. full ya? Nggih. Oke. Jadi ada tidak untuk kendala ya? Tadi kalau tidak salah Mas Diki sama Mas Rijal sama nih. Kendalanya adalah cuaca. Nah sekarang bagaimana itu meminimalisir bagaimana cuaca itu tidak merupakan kendala? Ada tidak pikirannya bagaimana mengatasi itu? Mungkin dari Kendalanya. dari pengobatan sama pemupukan. Jadi kalau musim hujan mungkin pupuknya lebih dikurangin aja. Pupuknya lebih Pupuk. dikurangi. Pupuk kimia lebih dikurangin dan mungkin penyemprotannya lebih rutin Pada saat musim pada saat hujan. musim hujan. Karena beda dengan kemarau penyemprotannya. Lebih sering pada saat musim Pada hujan musim ya? hujan. Oke. Kalau Mas Diki sama? Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin kepingin punya Greenhouse. greenhouse, Ya, kalau- agripark mungkin semacam seperti punya penutup. Kalau saya sih pengen sih ya punya greenhouse walaupun cuma 10 meter persegi lah misalnya. Tapi ya terkendala biaya itu. Oke, masih proses ya? Masih proses lah, siapa tahu nanti bisa. Iya, amin. Saya doakan semoga cepat terrealisasi ya.
Dan sekarang kita ingin apa pesan dan harapan dari Mas Diki dan Mas Rijal, karena Mas Diki dan Mas Rijal adalah petani milenial yang usianya masih cukup muda. Nah sekarang untuk pemirsa, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan agar bisa menjadi petani milenial juga seperti Mas Diki dan Mas Rijal. Mungkin ya jangan gengsi aja. Karena kebanyakan anak muda gengsi pasti. Saya juga awal-awal bertani juga gengsi dan mungkin malas juga. Oke, iya, yang pasti jangan gengsi ya. Oke, kerjakan yang halal. Iya. Mungkin seperti itu. Mas Diki bagaimana? Kalau untuk saya sih, kalau misalnya ya yang muda-muda ini orang tuanya punya lahan anggur lah, bisalah dicoba gitu. Iya, Jadi petani itu tidak susah, tergantung kemauan aja. betul. Masalah modal itu bisa dipikir belakangan. Yang penting kita kerjakan dulu pelan-pelan. Nanti modal ketemu sendiri ya. Ada kemauan yang jelas Iya, ya. yang penting ada kemauan. Oke, baik pemirsa. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir, kalau menurut Mas Rijal dan Mas Diki, seperti apa masa depan pertanian kita di Indonesia jika lebih banyak anak muda yang ikut terjun ke dunia pertanian ini? Kemungkinan ya kalau misalnya anak mudanya itu nggak gengsi dan terjun ke dunia pertanian, kemungkinan pertanian Indonesia bisa makin maju. Oke. Soalnya kan di Indonesia ini kebanyakan anak mudanya gengsi, standarnya lah. Kalau kita ibaratnya sama-sama nggak gengsi gitu, kemungkinan kita bisa komoditas ekspor lah ke luar negeri Bisa bersaing dengan dunia pasaran Bisa. luar ya. Nggih. Nah, kemudian Mas Rijal mungkin? Ya mungkin Indonesia ini kekurangan anak muda untuk bertani aja ya. Bu, Oh ya. iya, Jadi, bukan kekurangan anak mudanya, tapi iya, kekurangan semangat anak muda untuk bertani ya. Ya karena mungkin ya itu karena gengsi. Jadi ya jangan menyerah aja lah. Oke, jangan menyerah ya. Oke, baik Mas Rijal, mungkin kita juga karena kita Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa, lahannya yang banyak ya. Jadi akan sayang jika lahan itu ditidurkan terlalu lama. Mungkin seperti itu ya. Baik pemirsa, cukup menarik tadi ya kita berbincang-bincang bersama dua petani milenial yang masih muda dan mempunyai penghasilan yang luar biasa ya. Baik pemirsa, tanah yang subur dan hati yang sabar adalah kunci kesuksesan bagi setiap petani. Ya semoga perbincangan kita kali ini juga dapat menginspirasi dan memotivasi para petani atau pemuda-pemudi khususnya di Tabalong dalam menjalankan profesi yang sama dilakoni oleh Mas Diki dan Mas Rijal. Terima kasih Mas Diki dan Mas Rijal sudah bisa hadir di episode berbagi kisah kita kali ini. Semoga sukses terus dan bisa menghasilkan yang lebih daripada yang sekarang. Ya. Saya Susan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.